Oke, kita mulai. Ya, selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kendala apapun. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kehadiran kalian pada hari ini sangat berarti bagi kelompok kita. Oke, hari ini kita berada di tahap transisi ya, di tahap kedua ini. Mungkin ada yang tahu apa itu tahap transisi atau tahap peralihan? Belum. Ya, bisa jelaskan. Tahap transisi atau tahap peralihan adalah jembatan penghubung. Ini adalah momen di mana kita berada dari suasana perkenalan yang santai menuju ke dalam diskusi. Di tahap ini kita akan menyamakan frekuensi, membangun kepercayaan dan menentukan arah pembahasan kita bersama ini. Oke. Sebelum kita mulai sesi kelompok hari ini, mari kita menentukan waktu terlebih dahulu ya. Mungkin 30 menit cukup. Oke. Agar waktu ini efektif, mari kita sepakati dua peraturan kecil. Yang pertama adalah saling menghargai. Jadi dimohon untuk teman-teman nanti saat pada konseling kelompok saling menghargai pendapat dari teman-teman. Tidak ada yang menyela dari pendapat teman-teman. Nanti akan bergantian untuk menyampaikan masalahnya masing-masing. Yang kedua ada aspek keterbukaan. Jadi kita akan menulis salah satu objek masalah yang kita akan bahas di pertemuan nanti. Jadi saya minta untuk teman-teman menceritakan masalahnya masing-masing dan nanti akan kita pilih. Jadi begitu. Oke. Apakah semua menyetujui peraturan ini? Ya, sudah. Ya. Oke. Jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit lebih terbuka. Silahkan masing-masing teman-teman menceritakan masalahnya ya. Jadi enjoy aja. Jadi tidak perlu terlalu detail. Jadi cukup gambaran dasar saja. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu. Siapa? Mbak Putri? Mungkin saya. Ya. Jadi kan saya sekarang kan banyak tugas, jadi juga banyak kegiatan yang harus saya ikuti. Terus dari itu saya itu kayak merasa kalau belajar itu merasa terus capek, padahal kan belum dimulai. Terus habis itu kayak lebih mendingin sekolah media sosial dibanding kayak belajar, terus kayak sering putus juga. Jadi malas ya tuh kayak belajar kayak sama berdistraksi dengan HP dan hal-hal lain. Iya, kayak gitu. Mungkin ada lagi yang cerita. Oke, setelah dulu. Hampir sama sih sama Mbak Putri. Saya sering merasa malas ketika mau mengerjakan tugas, apalagi tugasnya sering menumpuk karena saya jarang memprioritaskan tugas saya. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi lebih ke malah, jadi malah menjadikan tugas itu hal yang kedua dibanding yang pertama mulai sampai main gadget dan lain-lain. Iya, kalau deadline baru saya kerjakan. Oke, selanjutnya saya dulu. Oke, saja. Mungkin untuk masalah saya itu lebih kepada diri. Iya. Dan saat kuliah itu saya banyak meditasi gitu. Iya. Itu kayak saya itu kurang percaya diri ya, malu-malu. Jadi Oke. kalau mau dicoba itu sering ribet gitu. Jadi kurang pede ya. Iya, kurang percaya diri. Gitu. Ya mungkin selanjutnya dari Masnya. Ya, gimana? Kalau saya itu di mas kayak sulit mengatur untuk keuangan gitu loh mas. Keuangan. Iya. Jadi selama beberapa ini ya, saya itu dengan waktu
jadi boros gitu ya ya. jadi boros terus bisa menabung gitu ya. Tapi sebelumnya sampai pernah menabung gitu. Pernah dulu pernah terus makin tambah semester dan semakin kebutuhan semakin banyak ya mana bingung ya. Ya, jadi untuk selanjutnya dari Profesor dulu sih. Untuk saya sendiri itu sama kayak siapa Pak Risa dan Mbak Vera itu harus juga untuk mengerjakan tugas karena mungkin saking banyaknya atau kebutuhan untuk jadi kayak pusing mau mana dulu yang mengerjakan jadi kayak lebih nanti lah. Oh, jadi permasalahan itu kayak sering menunda tugas terus sih kalau mau mengerjakan bingung mana yang mau didahulukan gitu ya. Oh ya. Jadi yang terakhir Mas Abdul, itu Saya itu Mas, saya malas belajar oh iya, Masnya kenapa Mas? karena saya kayak lebih suka bermain di luar, main bola atau Oh, main layangan gitu. iya. Jadi saya kalau mau belajar itu kayak malas gitu Mas, lebih enak mainan gitu. Oh, jadi sama kayak lebih suka kayak main di outdoor, jadi yang dari layangan atau yang lain-lain gitu. Ya. Iya, jadi Jadi peralihan nih sama ini lebih ke bermain di luar gitu. Iya. Oh iya. Jadi terima kasih atas kejujuran kalian dari cerita-cerita tadi. Saya sudah banyak mendengar dari ceritanya Mas Aji, Mas Mbak Putri, Mbak Tira, Mbak Uci, sama Fadil, sama dan Mas Dembar. Jadi saya simpulkan untuk permasalahan tadi, jadi kebanyakan sampai cerita ada masalah yang namanya masalah kurangnya motivasi belajar ya. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu dari mungkin dari permasalahan doktrin dari malas belajar. Itu kan sudah menyangkut dari masalah Mbak Vera sama Mas Abdul sama Mbak Uci. Jadi gitu ya. Mungkin di pertemuan kita nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah malas belajar. Jadi begitu. Gimana? Setuju? Setuju. Ya. Jadi gitu. Terima kasih. Perlu diingat apa yang kita lakukan hari ini adalah persiapan pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke tahap kegiatan inti, di mana kita akan membedah topik tentang malas belajar tersebut terlebih dalam lagi, menggunakan teknik-teknik yang khusus dan mencari solusi sama-sama. Setelah itu kita akan menutupnya dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Sebagai komitmen kelanjutan proses ini, mari kita janjian bertemu lagi pada hari apa kira-kira dan tempatnya di mana? Dari Kamis. Di Kamis di sama aja ya di sini. Oke. Jadi pada hari Kamis kita akan kembali pada tahap inti dari konseling kelompok kita hari ini. Mohon kehadirannya Pak Paku ya, agar kita langsung masuk ke materi ini. Oke, cukup untuk tahap kali ini. Terima kasih atas partisipasinya kalian dan keterbukaan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.